Berdoa dan hati mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Gori. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita absen terlebih dahulu. Pandu Aidil Ramadan. Hadir Pak. Hadir. Emil Andika. Hadir. Hadir. Fauzan Aziz. Hadir Pak. Hadir. Husnul Gori Manali. Hadir Pak. Hadir. Yogi Bambudi. Hadir Pak. Hadir. Rida Bian. Hadir Pak. Hadir. Al-Farabi. Hadir. Hadir. Faid. Hadir. Hadir. Ricci. Hadir. Hadir. Yoga Ananta. Hadir. Oke. Sebelum kita ke pembelajaran inti, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu ya. Silakan untuk berdiri anak-anak. Siapa? Salam karaoke. Dari Sabang belum. Dari Sabang sampai Merauke berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih anak-anak. Boleh duduk kembali. Nah, ada yang tahu nggak nih kenapa kok kita sebelum memulai pembelajaran itu harus menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu? Yang tahu? Oke, silakan yang Untuk menambah rasa nasionalisme terhadap bangsa NKRI. Oke, bentar. Biar lebih semangat Pak dalam belajar Pak. Oke, bentar. Anu. Biar belajar semangat juga Pak. Oke, bentar. Kan disepakati saya. Benar ya dikatakan Yogi, dikatakan Fauzan dan Pandu ya anak-anak. Tujuan dari kita menyanyikan lagu wajib nasional sebelum pembelajaran adalah agar kita lebih semangat karena apa? Karena ketika kita menyanyikan lagu wajib nasional, jiwa kita ini berkobar. Nah, dan tujuan lainnya yaitu yang jelas paham-paham intoleran, paham-paham terorisme itu akan menjauh ketika kita menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, ada yang tahu materi kita hari ini apa? Pernapasan atau respirasi. Nah, sebelumnya apa sih pernapasan itu? Ada yang tahu? menghirup Bisa saudara. Nah, tanpa kita sadari ya anak-anak, kita setiap hari itu bernapas. Bernapas atau respirasi ini adalah proses pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida dan menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Respirasi juga bisa disebut yaitu pertukaran gas antara sel dengan lingkungannya. Nah, alat-alat dalam sistem pernapasan itu bisa kita lihat di sini ada hidung, kerongkongan dan paru-paru. Nah, rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara pernapasan pertama kali. Nah, di hidung ini ada rambut-rambut kecil. Nah, rambut-rambut itu fungsinya adalah untuk menyaring kotoran. filter Pak. Yes. Nah, yang kedua, setelah melalui hidung, udara akan masuk ke faring. Faring yang di mana terjadi persimpangan antara saluran makanan dan saluran respirasi atau trakea. Faring dibagi menjadi 3. Yang pertama ada nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nah, setelah melalui rongga hidung, faring, maka selanjutnya udara akan melalui laring. Laring ini terletak di bawah faring dan merupakan pangkal dari tenggorokan, tersusun oleh tulang rawan dan berfungsi untuk menyalurkan udara dari faring ke trakea.
Di laring ini terdapat dua bis atau bagian atas laring. Dua bis akan menutup oleh jaringan penutup bernama epilogis saat ada makanan yang lewat. Nah, jadi ketika kita makan maka kita tidak bisa bernapas, saudara. Laring juga disebut sebagai kotak suara karena memiliki pita suara. Nah, laring ini memiliki pita suara yang menghasilkan kita untuk bersuara. Nah, setelah melalui rongga hidung, faring, laring, dan selanjutnya udara akan masuk ke trakea. Trakea ini terletak di lapis luar, terdiri atas jaringan ikat. Lapis tengah terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan. Lapis terdalam terdiri atas jaringan epitel, menghasilkan banyak lendir yang berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru bersama udara pernapasan. Nah, selanjutnya udara akan memasuki bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan. Jumlahnya sepasang menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Dinding bronkus terdiri atas 3 lapis, yaitu jaringan ikat, otot polos, dan jaringan epitel seperti pada trakea. Perbedaannya adalah bahwa dinding trakea ini jauh lebih tebal dan cincin tulang rawan pada bronkus tidak berbentuk lingkar sempurna. Nah, setelah melalui bronkus, udara akan masuk ke dalam bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan kecil-kecil dari bronkus. Sel-sel epitel bersilia pada bronkiolus berfungsi berubah menjadi sisi epitel. Pada bronkiolus ini sudah tidak terdapat cincin tulang rawan. Nah, makanya bronkiolus akan berakhir pada alveolus. Oke, ada bangsa nih, paru-paru dan alveolus. Paru-paru manusia berjumlah sepasang, kanan dan kiri anak-anak. Setiap paru-paru dibungkus oleh selaput pembungkus paru-paru yang dikenal dengan nama pleura. Paru-paru kanan ada 3 gelambir. Kita bisa melihat kanan ada 3 gelambir, ya ini garisnya 1, 2, 3. Dan paru-paru sebelah kiri itu ada 2 gelambir. Ini ada batasnya. Di dalam paru-paru terdapat kantong udara sebagai tempat difusi gas, yaitu alveolus. Permukaan alveolus ini dilingkupi kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme pernapasan pada dada dan perut. Nah, pernapasan pada dada, ketika udara masuk ke kanan, tulang rusuk terangkat karena kontraksi otot antara tulang rusuk. Nah, sehingga menyebabkan volume dada akan membesar. Nah, itu dinamakan inspirasi. Nah, ingat, kalau masuk itu in. Kalau keluar berarti S. Nah, ketika udaranya keluar melewati paru-paru, kerongkongan lalu menuju rongga hidung, maka dada atau tulang rusuk akan turun sehingga menyebabkan relaksasi dari volume rongga dada tersebut mengecil. Nah, yang kedua itu ada pernapasan perut. Tadi sudah dijelaskan pernapasan dada, sekarang pernapasan perut. Pernapasan dada, ketika udara masuk, maka otot diafragma kontraksi. Otot diafragma itu yang di bawah, pembatas antara paru-paru dan organ di dalam, antara lambung, ginjal, dan sebagainya. Otot diafragma kontraksi dan diafragma mendatar, volume rongga dada membesar. Nah, ini namanya inspirasi juga kalau di dalam pernapasan perut. Nah, ketika udara keluar anak-anak, otot diafragma terjadi relaksasi. Otot perut kontraksi, diafragma melengkung ke rongga dada. Nah, volume rongga dada mengecil. Nah, itu dinamakan ekspirasi. Nah, berikutnya yaitu macam-macam volume udara pernapasan. Yang pertama ada volume tidak. Udara yang dihirup dan dihembuskan dalam keadaan biasa. Itu namanya volume tidak dan jumlahnya yaitu 500 cc. Yang kedua ada volume cadangan inspirasi atau komplementer.
udara sebanyak 1.500 cc yang masih dapat dihirup lagi dengan cara inspirasi yang maksimum setelah inspirasi biasa. Itu dinamakan volume cadangan inspirasi. Selanjutnya yaitu volume cadangan ekspirasi. Udara sebanyak 1.500 cc yang dapat dihembuskan lagi pada ekspirasi maksimum dengan mengalirkan otot perut kuat-kuat. Itu dinamakan volume cadangan ekspirasi. Nah, selanjutnya udara residu. Nah, udara residu ini jumlahnya sebanyak 100.000 cc yang tidak dapat dihembuskan lagi dan menetap pada paru-paru. Jadi di dalam paru-paru kalian itu terdapat 1.000 cc udara yang akan menetap dan tidak dapat dihembuskan lagi. Itu namanya udara residu. Oke, dari penjelasan Bapak tentang respirasi atau pernapasan, apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Sudah cukup. Berarti jelas ya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membuat kelompok atau dinamika kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang, berarti ada 5 kelompok. Silakan untuk mengerjakan bersama dengan kelompoknya. Pandu dengan Yodia, Fauzan dengan Aldi, Yogi dengan Bayan, Ahmad dengan Pait, saya dengan Yoga. Oke, ini kan sendiri Pak. Aldi kan kerja ke Oh, Aldi emang ini agak agak. Oh ya, sorry Pak. Oke, sambil mengerjakan silakan untuk melihat video pembelajaran yaitu berupa animasi. Oke, udah ya. Ayo dikumpulkan. Oke anak-anak, di slide sudah terpampang latihan soal. Nah, silakan kalian kerjakan di rumah 9 soal ini, 9 soal berupa pilihan singkat, isian singkat maksud Bapak. Jangan lupa minggu depan dikumpul ya. Oke, nah ada lagi nggak nih yang mau ditanyakan yang belum jelas tadi tentang respirasi atau pernapasan? Betul. Nah, kalau sudah cukup
jelas karena waktu menunjukkan jam 12 dan kita harus segera pulang, maka pembelajaran Bapak akan akhiri dan silakan untuk ketua kelas Yusuf Buhari Manali. Baik, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Yusuf Buhari Manali. Silakan barang-barangnya dimasih anak-anak. Salam kepada kedua orang tua di rumah. Langsung pulang, jangan mampir-mampir, dan PR-nya atau pekerjaan rumahnya jangan lupa dikerjakan. Apabila Bapak dalam menjelaskan terdapat kesalahan dan kekeliruan, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.